Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asepiu. Kali ini kita akan mendiskusikan materi sintaksis. Setelah kita memahami alat-alat sintaksis, kemudian satuan-satuan sintaksis, hal yang berikutnya kita pahami adalah mengenai tata tingkat gramatikal di dalam sintaksis. Materi ini harapannya nanti dijadikan sebagai dasar pemahaman dan teman-teman bisa mengembangkannya dengan membaca teori-teori atau kajian-kajian berikutnya supaya lebih mendalam. Jadi tidak hanya dari materi ini saja untuk pengetahuannya, tapi untuk ini digunakan sebagai pemahaman dasar. Kita pahami dulu. Di sini tingkatan-tingkatan gramatikal membentuk sistem yang menjadi satuan yang bertingkat lebih rendah, menjadi konstituen dari konstruksi yang bertingkat lebih tinggi. Dengan demikian, dalam tata bahasa dikenal ada tingkat kalimat, tingkat klausa, tingkat frasa, tingkat kata, dan bahkan tingkat morfem. Ini artinya nanti ada dua pemahaman atau dua kata yang perlu dipahami terlebih dahulu supaya nanti kalian bisa memahami lebih lanjut materi ini, yaitu kata konstituen dan konstruksi. Kalau dipahami secara singkat, konstituen itu bagian atau hal yang membentuk, sedangkan konstruksi adalah satuan utuhnya. Tapi perlu disadari bahwa konstituen tertentu juga bisa berposisi sebagai konstruksi, dan konstruksi bisa juga berposisi sebagai konstituen. Misal kalimat, jika kalimat posisinya sebagai konstruksi, maka konstituennya bisa berupa klausa, frasa, atau kata, misal begitu. Sedangkan konstruksinya misalnya berupa klausa, maka bisa jadi konstituennya adalah frasa atau kata. Artinya di satu sisi klausa menjadi konstituen dari kalimat, sisi yang lain klausa adalah konstruksi yang di dalamnya terdapat konstituen berupa frasa dan kata. Itu mungkin pemahaman dasarnya. Nah, di sini ada 4 hubungan dalam tata gramatikal yang akan kita pelajari, yaitu ada pelompatan, pelapisan, penurunan, dan normal. Jadi 4 ini urutan pemahamannya silahkan nanti yang paling mudah itu yang seperti apa. Bisa dimulai dari nanti normal dulu, kemudian pelompatan, pelapisan, penurunan sesuai dengan pola ingatan atau pola pikir Anda nanti ketika memahaminya. Kalau di sini pelompatan, pelapisan, penurunan, dan normal. Kita mulai satu persatu. Yang pertama adalah pelompatan. Ini yang pertama terkait dengan tata tingkat gramatikal. Itu pengisian satuan gramatikal sebagai konstituen dalam tingkat yang sekurang-kurangnya 2 jenjang lebih tinggi. Jadi melompat, ya, melompat. Jadi kalau tingkatan gramatikal tadi kalau paling atas ada kalimat, kemudian ada klausa, frasa, kata. Nah, ini 2 tingkat dari bawah, ya, dari bawah. Misal frasa menuju kalimat berarti 2 tingkat karena melompati, tengah-tengahnya ada klausa. Contohnya apa? Misal lompatan dari frasa ke kalimat. Misal di sini ada frasa sedang makan. Sedang makan sebagai frasa kemudian berubah menjadi kalimat karena ditambahkan atau dibubuhi tanda baca pengakhir kalimat berupa titik. Sedang makan frasa, sedang makan titik, itu menjadi kalimat. Kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya frasa ke kalimat itu hari Senin.
Nah, hari Senin itu juga frasa ketika ditambahkan tanda titik menjadi kalimat. Ini pelompatan dari frasa ke kalimat, 2 tingkatan. Kemudian yang berikutnya adalah kata ke kalimat, itu juga 2 tingkat karena di tengah-tengahnya ada frasa. Pergi ke pergi, ya. Pergi yang pertama tidak ada tanda bacanya, kemudian pergi yang kedua adalah diakhiri dengan tanda baca pengakhir kalimat berupa tanda seru. Jadi ini ketika mengusir mungkin pergi, kalau begitu itu kalimat minor. Kalau mungkin diperpanjang, pergilah kamu dari sini, begitu ya. Tapi itu menjadi tidak efisien atau barangkali juga tidak efektif begitu. Kemudian contoh lagi saya dan saya berubah menjadi saya, tapi ada tanda baca pengakhir kalimat berupa titik. Kejadian atau kalimat ini bisa jadi terjadi karena ada hal lain sebelumnya. Misal ada pertanyaan, siapa yang kemarin sudah menuntaskan tugasnya? Saya, titik ya. Saya, titik itu menjadi kalimat. Itu pelompatan. Yang kedua adalah pelapisan. Penggunaan satuan gramatikal sebagai konstituen dalam tingkat yang sama. Ini jadi setara dari kalimat ke kalimat, dari frasa ke frasa, dari kata ke kata, dari klausa ke klausa, begitu ya. Ini saya contohkan 2 dari kalimat ke kalimat. Kalimatnya begini, kita berada di rumah untuk memperkecil penyebaran corona. Kemudian saya tambahkan perubahannya, yaitu saya tambahkan yang diwarnai biru, kita harus tetap berada di rumah untuk memperkecil penyebaran virus corona. Dari kalimat ditambahi, disisipi kata atau frasa, kemudian tetap menjadi kalimat. Nah, pelapisan ini terjadi karena ada ciri dari kalimat itu sendiri, yang salah satunya adalah bisa disisipi atau bisa diberikan tambahan di tengah-tengah antar kata atau antar klausa yang berada di dalam kalimat, sehingga dari kalimat tetap menjadi kalimat. Frasa juga sama. Frasa juga bisa disisipi, bisa ditambahkan, tapi masih menjadi satu kesatuan frasa. Ya, frasa ke frasa. Buku cerita, ya, menjadi buku cerita anak, itu masih satu. Kalau mungkin dibuat kalimat, saya membaca buku cerita. Kemudian ada tambahan anak, saya membaca buku cerita anak. Posisi buku cerita dan buku cerita anak sama di posisi frasa yang sama. Itu yang kedua, yaitu pelapisan. Yang ketiga adalah penurunan. Pengisian satuan gramatikal bertingkat lebih tinggi sebagai konstituen dalam tingkat yang lebih rendah. Ya, jadi frasa menjadi kata, kalimat menjadi klausa, itu kan turun. Apakah bisa terjadi? Ya, terjadi. Tanggung jawab, ya, frasa tanggung jawab. Tapi ketika diberi imbuhan per an, diberi konfiks per an, menjadi pertanggungjawaban menjadi satu. Kalau hanya awalan saja atau prefix masih dipisah, masih menjadi frasa. Kemudian akhiran saja tetap dipisah. Tapi kalau mendapatkan konfiks awalan dan akhiran menjadi satu kata. Kemudian kalimat menjadi klausa. Kalimatnya apa? Kita harus selalu menjaga kesehatan. Kemudian klausanya adalah kita harus selalu menjaga kesehatan. Bedanya adalah di tanda baca pengakhir kalimat. Kalimat ada tanda titiknya, klausa tidak. Itu ya. Yang terakhir adalah normal. Pengisian satuan gramatikal sebagai konstituen dalam satu tingkat di atasnya. Ini naik satu tingkat. Ini mungkin kalau mau dipelajari mungkin yang paling awal ya. Klausa ke kalimat ya. Contohkan satu ya, klausa ke kalimat. Saya selalu mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini itu klausa ya. Tidak ada tanda titiknya. Ya. Kemudian berubah menjadi kalimat. Saya selalu mencuci tangan sebelum makan. Titik atau tanda baca pengakhir kalimatnya berupa titik. Itu ya 4 perubahan gramatikal yang tadi saya sampaikan, dan harapannya bisa menjadi pemahaman untuk kita bersama, dan
coba dikombinasikan dengan bacaan-bacaan atau teori-teori yang lain. Saya rasa itu, dan terima kasih.